Halo guys, selamat pagi Zentrop semua. Kalian tahu nggak sih pada tanggal 22 April 2025 komunitas Zenzen ini mengadakan sesi AMA atau yang disebut dengan Ask Me Anything gitu ya. Itu bersama Paget sama MetaMask di Discord. Nah, diskusi ini membahas arah pengembangan Zenzen, fitur-fitur unggulannya seperti interoperabilitas lintas chain dan persiapan peluncuran mainnet yang sangat dinantikan gitu. Jadi langsung aja ya guys, ini ringkasan amannya. Semoga bermanfaat buat teman-teman, khususnya komunitas Zenzen ya. Jadi untuk yang poin pertama, arah pengembangan Zenzen dan ekosistemnya. Nah guys, Zenzen ini saat ini fokus mengembangkan produk nyata, meningkatkan kolaborasi industri, dan menciptakan ekosistem yang menghargai kreativitas serta kontribusi komunitas. Jadi Zenzen ini benar-benar mengutamakan hal ini dulu untuk para penggunanya gitu guys. Kemudian yang kedua adalah cara lain berkontribusi untuk proyek Zenzen. Nah, selain menjadi tester atau developer gitu ya guys, komunitas didorong untuk membuat konten, materi edukasi, event atau inisiatif lain yang mendukung ekosistem gitu guys. Jadi apapun yang dilakukan termasuk membuat blog atau bikin video kayak gini itu bentuk kontribusi yang sangat berarti itu guys. Kemudian yang nomor 3 itu tentang token YCX setelah peluncuran YTC. Jadi YCX ini tetap jadi native token Unison DEX aggregator dengan banyak fungsi di ekosistem Zenzen. Testnet memakai YC yang memakai YTC tinggal ganti parameter aja di MetaMask gitu guys. Dan tenang aja, YCX itu masih punya banyak fungsi dan demand yang bagus ke depannya. Jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman hold YCX itu fungsi dan demandnya bagus gitu di masa depan tetepan. Kemudian yang keempat itu pertanyaannya, apakah akan ada daily quest gitu ya guys. Jadi rencana daily quest ini sudah ada gitu, tinggal menunggu formula yang tepat guys supaya nggak dimanfaatkan bot dan tetap memberi nilai nyata ke komunitas gitu kan, makin menarik ya guys ya dengan cara seperti ini gitu. Nah, kemudian untuk nomor 5 gitu, kenapa lebih banyak tugas sosial daripada testnet. Nah, saat ini fokus Zenzen ini membangun komunitas aktif sekaligus menjaga stabilitas testnet gitu guys. Staking dan reward testnet bakal hadir di waktu yang pas. Nah, kan makin keren itu guys, totalitas banget buat komunitas kayak kita gitu guys yang ngerjain gitu, karena dia bener-bener bangun komunitasnya itu aktif sekaligus menjaga stabilitas testnetnya sendiri gitu. Nah, staking dan rewardnya itu tetap hadir gitu, staking dan reward testnet bakal hadir, itu nunggu waktu yang pas gitu guys. Kemudian yang keenam itu tentang bagaimana Zenzen menghadapi regulasi blockchain global gitu. Nah, Zenzen ini tidak dibangun untuk mengejar kepatuhan ketat seperti sistem tersentralisasi gitu. Fokusnya tetap desentralisasi dan interoperabilitas. Namun, Zenzen memberi fleksibilitas untuk tiap proyek yang dibangun di atasnya supaya menyesuaikan dengan regulasi tiap negara tanpa mengorbankan desentralisasi. Nah, wah, desentralisasinya tetap yang utama guys, makin menarik aja kan gitu ya, tetap desentralisasi yang utama gitu ya. Kemudian yang ketujuh tentang fitur baru apa yang membedakan Zenzen. Nah, ini yang paling seru guys. Zenzen ini rencananya akan menggabungkan keamanan Bitcoin dengan kemampuan smart contract seperti Ethereum. Jadi bayangin guys, cross-chain dApps gitu dengan keamanan Bitcoin dan fleksibilitas EVM gitu ya. Fitur andalan yang belum ada di chain manapun gitu guys. Jadi seru banget lah pokoknya ya, fitur baru yang bedain Zenzen ini. Dia menggabungkan keamanan Bitcoin dengan kemampuan smart contract seperti Ethereum gitu guys. Kita bisa bayangin gitu cross chain dApps itu dengan keamanan Bitcoin dan
fleksibel gitu ya. Gitu yang nomor 7, jadi fitur andalan yang belum ada di chain manapun gitu guys. Kemudian nomor 8 tentang apakah Zhenchen menggunakan bridge gitu ya. Sementara ini masih perlu bridge guys untuk memindahkan aset antar chain, tapi Zhenchen ini membangun sistem trust minimize langsung di protokolnya, jadi lebih aman dan nggak pakai middleman kayak chain lain gitu. Tetap diawasi gitu guys. Kemudian yang ke-9, apa yang membuat bridge Zhenchen berbeda gitu. Zhenchen beda dari bridge biasanya gitu karena pakai multi party computation atau MPC gitu kan, taproot multisig, dan validator nominator yang dipilih lewat konsensus. Jadi semua dikelola langsung oleh network tanpa middleman. Singkatnya ya lebih aman, transparan, dan benar-benar terdesentralisasi gitu guys. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu yang nomor 10 tentang bagaimana cara kerja cross chain Zhenchen gitu guys. Nah, Zhenchen ini pakai chain agnostik dan modular. Apa sih itu? Yaitu transaksi masuk dari chain lain gitu guys, kayak BTC, ETH gitu kan, kemudian diverifikasi oleh validator Zhenchen gitu ya, lalu dicerminkan di Zhenchen. Nah, terus transaksi itu kan keluar diverifikasi, kemudian ditandatangani multisig gitu ya, lalu baru dikirim ke chain tujuan gitu. Jadi beda banget sama bridge sentralis yang biasa gitu guys. Kemudian yang 11 tentang arsitektur inti Zhenchen gitu. Dasarnya tuh pakai native interoperability protocol layer dengan CCIM, yaitu cross chain communication interoperability module, dan ZIP20 gitu, yang scalable dan aman tanpa harus mengorbankan keamanan setara Bitcoin gitu ya. Tujuan utamanya apa sih ya gitu, tujuannya utamanya itu buat ekosistem yang fleksibel gitu, fleksibel kan, terus mumpuni dan lain-lain. Makin mantap kan guys. Kemudian untuk yang 12 itu tentang tantangan teknis terbesar gitu guys. Pertanyaannya, tantangan paling besar apa ya? Ya itu Padgett menjelaskan bahwasannya integrasi multi-chain BTC, ETH, Solana, dan lain-lain itu tanpa ambil jalan pintas tersentralisasi gitu guys. Nah, Zhenchen ini bangun semuanya dari nol, termasuk key rotation, slashing system, failure mitigation gitu guys. Jadi secara teknis juga menarik banget. Sayang kalau dilewatkan kita di Zhenchen gitu guys. Terus milestone besar selanjutnya apa sih? Nah, mungkin ini yang ditunggu teman-teman gitu ya. Jadi mainnet launch sama token generation event atau yang sering disebut TGE gitu guys. Jadi mungkin ini yang bakal ditunggu teman-teman ini. Jadi fase ini itu bakal jadi pembuktian Zhenchen di lingkungan real money gitu. Jadi udah nggak sekedar testnet eksperimen lagi guys. Itu yang benar-benar kita tunggu-tunggu, yaitu tentang mainnetnya gitu guys. Jadi gitu untuk yang milestone besar selanjutnya gitu ya guys. Kemudian yang ke-14 tentang kolaborasi developer dan grant gitu. Di Zhenchen ini udah punya program developer gitu guys, tapi rencananya mau ditambah sistem insentif otomatis buat ekosistem ini makin besar. Jadi Zhenchen ini benar-benar mau gedein ekosistemnya gitu guys. Jadi ada juga developer yang udah bangun gitu kayak Cream Dev gitu guys, itu yang buat GMF sama Blackjack app di Zhenchen gitu guys gitu ya. Kemudian nomor 15 tentang proyek ini setelah mainnet. Gimana sih Zhenchen setelah mainnet? Nah, Zhenchen ini nggak bakal bikin DApps-nya sendiri guys. Jadi fokusnya tetap di infrastruktur supaya komunitas dan developer bisa bebas bangun di atasnya gitu. Contohnya ZenEarn, produk open source di BTC sama ETH. Nah, udah tahu kan arah kedepannya nih guys. Penting banget kan buat kita gitu.
proyek setelah mainnya tuh gimana kan, kita udah punya gambaran gitu ya guys ya. Jadi kemudian juga ditanyakan sama Paget, kemudian momen apa sih paling berkesan gitu ya. Jadi yang paling nggak bisa dilupain menurut Paget itu adalah waktu testnet launching Oktober lalu gitu. Komunitas Discordnya gitu langsung meledak gitu guys, langsung gede gitu. Zentrop ini aktif, solid, dan support banget karena ternyata momen berharganya tuh nggak cuma buat user tapi juga buat tim Yansen, dan itu keren banget menurut dia gitu guys. Nah terus yang terakhir itu tentang salah paham yang perlu ditegaskan. Jadi dulu tuh sempat ada rumor soal masalah pendanaan gitu ya. Padahal sebenarnya pendanaan Yansen itu solid dan stabil banget gitu guys. Nah itu baik dari sisi teknis maupun reputasi, nggak ada masalah sama sekali sama partner gitu. Jadi tenang aja guys, semua yang kalian khawatirin tentang Yansen dari funding sampai mekanisme, arsitektur, tantangan teknis sudah dijelasin dalam amat tadi ya guys ya. Seandainya teman-teman butuh detailnya bisa juga di blogspotnya Nadiva Bruno itu ada juga, di webnya blogspot Nadiva Bruno itu ada juga gitu guys. Nah ya udah, pembahasannya cukup sampai sini aja guys. Nah mungkin setelah aku ngomong-ngomong gini bisa kunjungi channel resmi Yansen di Twitternya itu zen_chen. Kalau Discordnya ya discord.gg/Yansen gitu. Kalau official websitenya di yanquest.yansen.io. Nah kemudian jangan lupa ya guys, follow di akun Twitter aku di Bruno Jowo. Sama nanti kalau kalian mampir di Discord jangan lupa tag Bruno Mars New di Discord gitu guys. Dan kalian istimewa banget untuk teman-teman Yansen semua. Thank you guys. Kemudian aku pengen ngobrol lagi, bahwasannya kemarin aku tambahin ya, tanggal 1 Mei ini guys. 1 Mei itu ada pembaruan gitu. Nah pembaruannya tentang apa sih gitu ya. Jadi pada tanggal 1 Mei kemarin gitu ya, Yansen ini udah memantapkan kolaboratornya itu antara Yumanot sama CoNFT guys. CoNFT. Jadi kolaborator antara Yumanot dan CoNFT ini udah dimantapkan sama Yansen gitu guys. Jadi teman-teman tahu nggak sih apa sih yang dengan adanya kolaborator itu apa gitu ya. Jadi pertama kita bahas tentang Yumanotnya dulu guys. Nah Yumanot itu apa sih? Nah itu jaringan layer 1 yang berbasis kripto biometrik yang memperkenalkan konsep satu manusia, satu node, satu suara dengan menggunakan biometrik pribadi. Yumanot ini memastikan bahwa setiap validator adalah individual yang unik yang hidup tanpa mengungkapkan identitas pribadi mereka gitu guys. Nah, nggak perlu KTP, itu nggak perlu ya guys ya. Jadi pendekatan ini memberikan resistensi terhadap serangan sipil dan mengungkapkan tata kelola yang adil dalam industri kripto gitu ya guys. Nah kalau Yansen sendiri apa sih gitu ya. Nah, Yansen sendiri itu adalah protokol blockchain yang menggabungkan keamanan L1 Bitcoin dengan kemampuan pemrograman yang kompatibel dengan Ethereum gitu. Jadi dengan fokus pada interoperabilitas lintas rantai, Yansen memungkinkan pengembangan aplikasi di apps yang aman serta efisien, serta menyediakan infrastruktur yang handal gitu guys. Nah terus kolaborasi antara Yumanot dan Yansen ini gimana sih gitu ya, apa fungsinya. Nah kemarin Yansen baru mengumumkan kemitraan resmi dengan Yumanot ini melalui Botbaser. Nah alat verifikasi biometrik milik Yumanot ke dalam platform ZenQuest milik Yansen gini. Nah itu untuk integrasi ini tuh bertujuan untuk
meningkatkan resistensi terhadap serangan sipil dalam kampanye airdrop dan aktivitas komunitas di Shenzhen gitu guys. Jadi kenapa diintegrasi itu ya bertujuan untuk meningkatkan resistensi terhadap serangan sipil gitu guys. Jadi teman-teman jadi lebih aman dengan adanya kolaborasi ini gitu guys. Nah kemudian teman-teman tahu teknologi nggak yang dipakai itu apa aja kan? Itu ada POWS, POES, dan POH. Jadinya kan ada 3 karena yang 2 milik Jensen, yang 1 milik Humanoid. Nah POWS itu apa sih? Yaitu yang keamanan yang paling lapisan dasar gitu guys. Keamanan lapisan dasar yang paling dasar banget itu. Nah POES itu untuk apa? Itu untuk efisiensi dan insentif partisipasi komunitas. Nah POH untuk memastikan bahwa partisipan adalah manusia unik dan untuk mencegah civil attack atau bot gitu. Nah sistemnya akan bekerja seperti ini guys. POWE itu untuk menjaga keandalan, keamanan ekosistem blockchain-nya gitu. Jadi untuk POW ini untuk jaga keandalan dan keamanan. Kemudian POS-nya ini dipakai untuk tata kelola staking sama reward-nya nanti. Nah, dengan POH kan, jadi memastikan hanya manusia unik yang bisa mengikuti airdrop, voting, terus claim reward, nama sama verifikasi identitas di Quest kayak Yen Quest Web gitu kan guys. Jadi itu fungsinya seperti itu, sistemnya akan kerja seperti itu. Nah kombinasi ketiganya itu guys itu akan menghasilkan blockchain secure yang efisien, scalable, dan adil, bersih dari bot gitu ya guys. Jadi seperti itu untuk sekelumit kisah kolaboratornya antara Humanoid dan CoinFT. Untuk CoinFT aku kemarin membahasnya di AMA Indonesia, jadi jangan lupa ketinggalan setiap minggu itu, jangan sampai ketinggalan. Setiap minggu hari Kamis akan ada AMA khusus regional Indonesia. See you guys.